Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Lord Muyun dalam anime Supreme God Emperor di season yang kedua ini. Dan mari kita dengarkan cerita yang Mimin sajikan. Mari kita bicarakan apa yang terjadi di ibu kota kekaisaran hari ini. Hei, setelah penyebaran kami yang tidak disengaja beberapa hari ini, 3 keluarga besar mungkin sekarang dalam kelompok lagi, hanya saja kali ini. Qiming tampak malu dan berkata, saya khawatir keluarga Xiao akan berpartisipasi di dalamnya kali ini. Keluarga Xiao, ya, dalam beberapa tahun terakhir, 4 keluarga besar telah ditekan secara menyedihkan oleh Sekte Darah Bayangan Hijau. Keluarga Xiao tampaknya diprovokasi oleh Pavilion Saint Pil kali ini, dan mau tidak mau bergerak. Mu Yun mencibir, keluarga Xiao tidak melihat kelinci atau elang berserakan. Kali ini, Mu Bai bersedia bergerak. Saya khawatir Mu Bai telah berjuang dengan pikirannya, jangan khawatir tentang apapun, kami hanya perlu menunggu sinyal dari Sekte Darah Bayangan Hijau. Ngomong-ngomong, Qiming, ingat semua siswa itu, serta orang-orang mati di bawah staf masing-masing, tidak terlalu banyak. Pada saat yang sama, belikan aku properti di tepi ibu kota kekaisaran. Ah, gurumu, apakah kamu berencana untuk mengambil istri kedua untuk menghindari perselisihan? Sebuah headshot dikirim, dan Mu Yun tersenyum dan mengutuk, aku akan menjemputmu, cepat dan selesaikan semuanya. Ya, dengan wajah menangis, Qiming menggosok kepalanya dan berbalik. Sekarang, tunggu saja, aku ingin melihat keluarga Xiao, bagaimana dia akan memilih. Berdiri di pintu pavilion Tongshan, melihat keluar jalan, Mu Yun tersenyum sedikit. Saat ini, dia benar-benar tidak terburu-buru. 4 keluarga besar dan Sekte Darah Bayangan Hijau memiliki keluhan 3 tahun lalu. Hingga saat ini, keluhan dan keluhan telah meletus. Wabah semacam itu bukan akumulasi dalam semalam dan tidak akan menyebabkan konflik besar. Adapun Pavilion Tongshan, dilarang keras dan tidak akan pernah berpartisipasi dalam pembunuhan, dan hanya bertanggung jawab untuk persiapan cadangan Sekte Darah Bayangan Hijau, termasuk pemurnian para dewa dan pil. Menyaksikan pertarungan harimau dari gunung, ini adalah metode Sekte Darah Bayangan Hijau 3 tahun lalu, dan sekarang, Mu Yun akan mengembalikannya kepada mereka secara utuh. Tidak peduli kiri atau kanan, Mu Yun berjalan-jalan dan kembali ke atas lagi. Pada saat ini, Wang Xinya sudah bangun, tetapi ketika dia melihat Mu Yun masuk, dia segera menyusut ke tempat tidur. Mau menghindariku. Mu Yun datang ke tempat tidur, telapak kedua tangan sudah tidak jujur. Kembalilah, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu harus datang. Aku adalah serigala dan kamu adalah domba. Kamu harus memiliki kesadaran untuk dimakan olehku. Setelah hujan, Mu Yun menarik napas lega. Saudara Yun, saya merasa, saya akan menerobos. Apa? Wang Xinya sekarang berada di ranah 10 kali lipat Yongquan Acu Point dari Ling Sui, dan jika dia menerobosnya, itu akan menjadi setengah langkah paranormal. Lakukan. Mu Yun mengerang dan duduk, Wang Xinya duduk di depannya, menutup matanya. Pada saat ini, bangkai yang sempurna sepenuhnya ditampilkan di depan Mu Yun, tetapi Mu Yun tidak memiliki pikiran jahat saat ini, meletakkan tangannya di bahu Wang Xinya, mengikuti tubuhnya, dan mulai berkeliaran. Secara bertahap, ia menemukan bahwa ada aliran panas di tubuh Wang Xinya. Aliran panas itu naik dari perut bagian bawah, secara bertahap meningkat dan kemudian menghilang di berbagai bagian tubuh Wang Xinya, secara bertahap membenamkan anggota badan dan 8 pembuluh darah Wang Xinya. Aliran panas ini secara alami bukan yang dia tinggalkan di tubuh Wang Xinya, tetapi sepertinya melarikan diri dari benda itu. Apakah ini juga baik-baik saja? Merasa bahwa tubuh Wang Xinya terus-menerus dibenamkan oleh kekuatan itu, dan ranahnya perlahan membaik, Mu Yun tercengang. Dia dapat sepenuhnya yakin bahwa tubuhnya tidak seperti ini sebelumnya. Tapi sekarang, apakah itu Zhu Xiantu? Kakak Yun, aku telah dipromosikan, dan aku bisa menguasai para dewa dalam setengah langkah. Wang Xinya tiba-tiba membuka matanya, dipenuhi dengan kegembiraan di matanya, dan memeluk Mu Yun di tangannya. Terima kasih saudara Yun. Wang Xinya tersenyum, matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa terima kasih. Dia bisa merasakan bahwa promosi ini banyak berhubungan dengan Mu Yun. Dan sepertinya hubungannya dengan Mu Yun yang memungkinkan dia untuk dipromosikan. Mungkinkah benda Mu Yun memiliki fungsi seperti itu? Jangan lihat aku tidak tahu. Melihat mata berkabut Wang Xinya menebak apakah itu milikmu. Saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak tahu tidak apa-apa, kita akan tahu jika kita melakukannya lagi. Seperti seorang putri yang bangga, Wang Xinya menggertak dirinya sendiri dan menekan Mu Yun di bawah tubuhnya. Pertempuran ini kembali gelap dan gelap, setelah beberapa pembunuhan, keduanya akhirnya dikalahkan.
Di tempat tidur, Wang Xinya berbaring di bahu Mu Yun dan tersenyum. Saya merasa kekuatan saya tampaknya telah meningkat sedikit lagi. Ya Tuhan, suasana hati Mu Yun saat ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai keterkejutan. Sama seperti Zhu Xiantu yang dikombinasikan dengan danau jiwanya, tubuhnya telah mengalami transformasi seperti itu, yang benar-benar tidak dapat dipercaya. Siner, masalah ini tidak boleh disebutkan kepada siapapun. Mengapa? Mungkinkah kamu ingin priamu menjadi dunia mesin penarik wanita? Mu Yun tersenyum pahit, jika orang lain tahu, berapa banyak orang yang ingin menghabiskan akhir pekan bersamaku setiap hari, dan kemudian meningkatkan ranah mereka, dan kemudian melipat gandakannya, perbaiki, dan kemudian perbaiki, jadi apa saya? Kamu telah berubah dari cabul besar menjadi serigala kecil yang layu. Aku menjadi serigala kecil yang layu, dan kehidupan seksmu hilang. Keduanya tertawa sebentar, dan Mu Yun menemukan bahwa Wang Xinya dan Qin Mengyao benar-benar berbeda. Tolong Mengyao memperlakukan hal-hal dan orang-orang di sekitarnya dengan dingin, tetapi dia hanya tersenyum pada dirinya sendiri karena dia percaya bahwa dia adalah dirinya sendiri, tetapi dia masih tidak pandai kata-kata di tulangnya. Dan Wang Xinya adalah wanita yang murni dan cantik, dengan kekuatannya sendiri, tetapi juga ketergantungan dan gayanya sendiri. Siner, dari mana kamu dan saudara perempuanmu? Mu Yun akhirnya mengesampingkan pikiran bahagianya dan bertanya. Kakak Yun, apakah kamu tahu kuil Sanji di benua surgawi takdir? Aula Sanji. Ya, Aula Sanji, dibagi menjadi 3 aula, ada 3 master aula, dan ayah saya adalah salah satunya. Ayahmu. Mu Yun tiba-tiba merasa kepalanya besar. Setelah melakukannya untuk waktu yang lama, kekuatan besar terlibat. Secara alami, dia tahu bahwa Aula Sanji berada di benua keberuntungan surgawi. Kekuatannya sebanding dengan Sein dan Zong, dan didirikan oleh 3 keluarga Wang, keluarga Yang, dan keluarga Li. Aliansi hubungan antara 3 keluarga ini sangat kuat. Penguasa istana, dengan saudara kandung, mengelola kuil Sanji secara terpisah, yang membuat kuil Sanji berkembang. Kakak Yun, jangan khawatir, kamu sangat luar biasa. Ayahku pasti sangat senang memiliki menantu sepertimu. Apalagi ibu dan ayahku sedang berkonflik. Mereka belum berdamai. Itu mengapa adikku dan aku akan berada di Korea Selatan. Cloud Empire, lupakan saja, jangan bicarakan ini. Dalam beberapa hari terakhir akan ada gangguan besar di Kekaisaran Nanyun. Di pavilion Tongshan ini, saya telah meninggalkan sinar api langit. Tidak ada keraguan bahwa Anda akan mati, jadi jangan lari-lari hari ini, tetap di sini. Tidak, aku ingin bertarung denganmu. Itu tidak akan berhasil. Mu Yun membuka mulut dan berkata, pada saat kritis, saya tidak bisa melindungi Anda, jadi Anda tetap di belakang, dan pavilion Tongshan membutuhkan Anda untuk memeriksanya. Baiklah kalau begitu. Selama beberapa hari, orang-orang biasa di seluruh kota Nanyun merasakan napas yang aneh. Pertama, pavilion Tongshan ditutup, dan kedua, pavilion Sengdan juga ditutup. Sekarang, jalan-jalan yang ramai di hari kerja juga dingin dan dingin. Hanya perubahan ini, Mu Yun tidak peduli. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah tinggal di pavilion Tongshan bersama Wang Xinya, menikmati kegembiraan ikan dan air sepanjang hari. Tuan, rumah itu telah dibeli, dan letaknya di kaki bukit tandus di pinggiran kota. Baik sekali. Mu Yun tersenyum sedikit dan berkata, aku akan pergi sebentar dalam 2 hari ini. Jangan bertindak gegabah tentang apapun. Melihat Mu Yun pergi, Qiming menggelengkan kepalanya. Geng Xingyu, menurutmu apa yang dipikirkan guru? Kamu bahkan tidak tahu, di mana aku tahu. Itu benar, kamu sangat bodoh, bagaimana kamu bisa mengerti? Qiming sangat setuju dan berkata, tapi kali ini, saya pikir guru telah banyak melepaskan, dan tampaknya merencanakan acara besar. Teman sekelas lama dari kelas 9 semuanya kembali. Aku kembali, kita semua akan bersama selama sekitar 2 hari, dan kemudian kita akan minum-minum. Itu suatu keharusan. Meninggalkan pavilion Tongshan, Mu Yun berbaris sepanjang jalan menuju pegunungan Poyun, dia tidak terburu-buru, dan dia berhati-hati jika ada yang mengikutinya di belakangnya. Setelah memasuki pegunungan Poyun, Mu Yun berbelok tajam sepanjang jalan, bolak-balik beberapa kali, dan akhirnya sampai di lembah Leidin. Dalam sekejap Mu Yun memasuki lembah Leidin. Setelah 2 hari penuh di lembah Leidin, Mu Yun berbalik. Kali ini, Kekaisaran Nanyun akan berada dalam kekacauan besar, dan dia akan sepenuhnya siap. Snipe dan Kerang bersaing untuk mendapatkan keuntungan nelayan, kali ini dia akan menjadi nelayan terakhir. Secara bertahap, berbagai berita secara bertahap menyebar di kota Nanyun. Beberapa orang mengatakan bahwa para pejuang dari 4 keluarga besar telah mulai kembali, dan bahkan pavilion Sengdan menjadi tidak dapat dijelaskan. Selain itu, Sekte Darah Bayangan Hijau, pasukan di pintu masuk 10 aula besar, juga berada di satu tempat. Perubahan ini membuat semua orang merasa bingung. Beberapa orang biasa tidak bisa keluar dari kota Nanyun, jadi mereka hanya bisa bersembunyi di rumah sepanjang hari tanpa rasa takut. Namun, hari-hari yang membosankan itu tidak berlangsung lama. Pada hari ini, berita menyebar. Di kota Nanyun, tim transportasi keluarga Gu bertarung dengan tim transportasi Sekte Darah Bayangan Hijau di jalan.
Kedua belah pihak tidak membiarkan orang lain, dan secara bertahap bertarung. Lambat laun, pertarungan mulai berkembang menjadi pertarungan. Tetapi pada akhirnya, pertarungan meluas dari 100 orang menjadi satu aula, dan kemudian itu benar-benar berkembang menjadi dua kekuatan. Secara bertahap, semua penjaga keluarga kuno dibebaskan, dan penjaga keluarga kerajaan, keluarga Xiao, dan keluarga Lin semuanya dikerahkan. Pada saat yang sama, 10 pria dan kuda dari Sekte Darah Bayangan Hijau juga dikirim. Perselisihan yang tampaknya biasa-biasa saja, tidak ada yang menyangka akhirnya memicu kerusuhan, perang. Tapi Mu Yun, protagonis yang menyebabkan perselisihan kecil ini, bersembunyi di kota yang lembut saat ini, dan dia berlama-lama bangun dari tempat tidur. Apakah kamu tidak pergi dan melihat apa yang terjadi? Wang Xinya tersenyum, sekarang kekuatan keluarga paling kuat di kota Nanyun sedang bertarung. Apakah kamu yakin tidak ingin melihatnya? Apa yang menarik perhatianmu? Mu Yun tersenyum dan berkata, Meng Guangling memberi saya 5 miliar batu roh bermutu tinggi, tetapi saya memberinya 100.000 artefak biasa, artefak yang dalam, dan bahkan 1 artefak bumi. Ini sangat membantunya. Jadi sekarang, tidak ada hubungannya dengan kita, lihat saja 4 keluarga besar bertarung melawan Sekte Darah Bayangan Hijau. Di mata Mu Yun, sentuhan niat membunuh melintas. Tidak peduli apa, biarkan mereka bertarung dulu. Mu Yun bangkit, berjalan keluar, melihat bayangan orang-orang di aula di bawah, dan berteriak, semuanya, hari ini adalah saat kita bertemu lagi di kelas 9. Kali ini, saya ingin kalian semua hidup. Jika ada yang mati, aku secara pribadi akan membuangmu keluar dari kuburan leluhur dan membunuhmu lagi. Mendengar kata-kata Mu Yun, semua orang yang hadir tertawa. Mulai hari ini, aku bukan lagi Zimu, aku Mu Yun panjang dari keluargamu dari Kekaisaran Nanyun. Melepas kerudung ungu, Mu Yun mengungkapkan wajah yang lembut, dan mata ungu misterius itu berangsur-angsur memudar. Sekarang, semua orang mendengarkan perintahku dan tetap di pavilion Tongshan, siapapun yang datang, siapapun yang membunuh. Ya, pertempuran Nanyun benar-benar dimulai. Kata-kata Mu Yun jatuh, dan sosoknya melintas meninggalkan pavilion Tongshan. Hari ini, dia akan membunuh seseorang terlebih dahulu, seseorang yang selalu ingin dia bunuh. Lin, pada saat ini, orang-orang di aula keluarga Lin ramai. Perang dimulai pada sore hari, dan sekarang malam. Lin Zentian berdiri di aula utama, mondar-mandir, marah di sekujur tubuhnya. Sialan, kamu tidak bisa menghentikan Jiu Tangkou dan Si Tangkou dari Sekte Darah Bayangan Hijau. Buang, banyak sampah. Lin Zentian penuh amarah, tubuhnya gemetar terus-menerus. Patriark, pria dan kuda Sekte Darah Bayangan Hijau menggunakan semua artefak biasa dan artefak mendalam yang disempurnakan oleh pavilion Tongshan. Kualitasnya sangat bagus. Setiap kali mereka bertarung, senjata sihir semua orang rusak parah. Senjata ajaib kami memilikinya sendiri, masalah. Hah, aku tidak tahu apa yang dipikirkan Mu Bai. Lin Zentian mencibir dan berkata, jika kita ingin kita menjadi kekuatan utama yang mengkonsumsi Sekte Darah Bayangan Hijau, dia pavilion pil suci duduk di belakang dan menikmati hasilnya. Ayo, perintah untuk turun, kalian semua pimpin seniman bela diri keluarga Lin ke lokasi Jiu Tangkou dan Si Tangkou, dan bunuh aku, pavilion Sengdan, bahkan tidak mau lari. Kata-kata Lin Zentian jatuh, dan jubah lengan bajunya terbang langsung keluar dari rumah Lin. Ya, ada tanggapan dari keluarga Lin dari belakang, dan Lin Zentian sudah terbang 1 kilometer jauhnya. Memanggil. Di udara, suara menembus udara terdengar, dan sosok Lin Zentian yang sangat cepat melintas dan jatuh. Itu kamu. Melihat sosok yang menyerangnya, Lin Zentian mencibir dan berkata, Tuan Zimu, apa yang Anda lakukan? Meskipun pavilion Tongshan Anda dan Sekte Darah Bayangan Hijau telah bergabung, Anda harus selalu mengerti bahwa Anda hanya memproduksi obat-obatan dan obat-obatan. Prajurit dewa tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam perang. Aku memasuki perang, tentu saja bukan untuk Sekte Darah Bayangan Hijau tapi keluargamu. Ketika kata-kata itu jatuh, Mu Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mu Yun. Kamu, tidak mati. Aku bilang, aku tidak mati 3 tahun lalu kamu mati. Suara Mu Yun dingin dan acuh tak acuh. Ingin membunuhku. Lin Zentian tersenyum, Tuan Zimu, atau memanggilmu Mu Yun, aku akui bahwa kamu sangat kuat, dan seorang prajurit di ranah kemampuan ganda tidak dapat mengambil keuntungan darimu dalam kekuatanmu, tangan, tetapi Anda ingin membunuh saya, apakah Anda terlalu banyak berpikir? Apakah kamu terlalu banyak? Mu Yun terbang langsung, menatap Lin Zentian, dan tertawa keras, Lin Zentian, 3 tahun lalu, kamu adalah kekuatan tingkat keempat, tetapi sekarang kamu masih menjadi kekuatan tingkat keempat. Mengapa kamu memenangkan saya? Shenzhen Duo. Melihat kekuatan Mu Yun ditampilkan, hati Lin Zentian sedikit panik. Dengan kekuatan ganda Tuhan dan nyala api misterius, Mu Yun ini telah tumbuh menjadi postur yang menakutkan hanya dalam 3 tahun. Ini mengejutkan. Hanya saja Lin Zentian adalah pembangkit tenaga listrik veteran. Pada saat ini, Mu Yun tidak memiliki 30.000 pil untuk diminum. Teknik tabu itu diperkirakan cukup untuk dilakukan sekali. Perlahan-lahan menjadi tenang, Lin Zentian menghela nafas lega.
Shenzhen Dual, membawa api aneh, Mu Yun, pertumbuhanmu benar-benar menakutkan, tapi sayang sekali kamu datang untuk menemukanku hari ini, bukan orang lain. Lin Zentian dengan jijik berkata, jika Anda ingin membunuh kepala aula di pintu masuk aula ke-10, mungkin ada harapan, tetapi sayangnya, jika Anda datang kepada saya, maka Anda harus mati. Jika aku membunuhmu, maka Meng Guangling tahu bahwa dia disihir olehmu, apakah dia akan marah dan membantai pavilion Tongshan? Kamu bisa mencobanya. Mu Yun terkekeh dan berkata, dengan Anda di alam 4 tingkat dari alam komunikasi dewa, saya ingin membunuh Anda. Tidak mungkin melakukannya dalam waktu singkat. Sumpah itu pasti akan menarik ahli lain di keluarga Lin. Berjuang. Melihat Lin Zentian, Mu Yun berkata sambil tersenyum. Apakah kamu tidak merasa aneh bahwa aku menunggumu di sini? Keanehan. Lin Zentian tercengang sejenak melihat sekeliling, rambutnya tumbuh dan dia langsung bangkit dari tanah. Sekarang saya menyadari bahwa sudah terlambat. Mu Yun menghela nafas dengan penyesalan, sosoknya melintas dan terbang langsung. Seorang seniman bela diri di alam dewa, membubung dari tanah, terbang menuju langit. Prajurit seperti itu dapat dikatakan sebagai eksistensi tertinggi di seluruh benua Tianyun. Hati Lin Zentian bergetar lagi ketika dia melihat bahwa kecepatan Mu Yun dari tanah sebenarnya jauh lebih cepat daripada kecepatannya sendiri. Dia jelas adalah kekuatan ganda Tuhan, dan dia adalah kekuatan keempat Tuhan, bagaimana dia bisa lebih rendah darinya? Hal tua, ketika kamu tua, kamu tidak hanya menjadi bodoh, tetapi reaksi tubuhmu juga melambat. Mu Yun bangkit dari tanah, dan 8 lotus api di tangannya menyebar seketika. 8 arai naga api liar. Dengan minuman rendah, Mu Yun menunjuk jarinya, 8 bunga lotus ungu dengan 8 aura, jatuh langsung ke tanah di 8 arah. Pada saat ini, teratai api di 8 arah itu meledak satu demi satu dan jatuh langsung ke 8 sudut. Raungan memekakan telinga terdengar, dan dalam sekejap 8 naga api bangkit dari tanah. Sangat bodoh. Melihat Mu Yun, Lin Zentian tertawa dan berkata, tempat ini hanya 5 mil jauhnya dari keluarga Lin. Dalam sekejap mata, seorang seniman bela diri keluarga Lin akan datang. Apakah Anda pikir Anda dapat membunuh saya begitu cepat? Sebelum Lin Zentian selesai berbicara, Mu Yun tertawa kecil dan mengangguk. 8 gurun mengguncang langit, meledak. Raungan memekakan telinga langsung menyebar, dan seluruh bumi adalah pusatnya, dikelilingi oleh 8 naga api. Tanah retak inci demi inci, naga ungu dengan mulut besar, menelannya ke arah Lin Zentian. Dengan raungan itu, Lin Zentian meledakkan kekuatan kekerasan di sekujur tubuhnya. Lapisan baju besi menyebar di permukaan tubuhnya, tetapi saat baju besi itu bertemu dengan naga api, itu pecah dan meleleh satu persatu. Pada saat yang sama, Mu Yun sudah berbalik dan pergi. Tetapi tuan keluarga Lin yang datang dari kejauhan hanya melihat pemandangan menakutkan Lin Zentian di barisan api yang berangsur-angsur hangus, tetapi suhu panas, tidak ada yang berani mendekat. Semua orang hanya menyaksikan patriark dibakar menjadi hitam oleh api. Lin Zentian, hanya yang pertama, Lin Sayu, kamu tidak akan terlalu jauh. Di udara, suara serak terdengar dan perlahan-lahan menyebar. Patriark tua patriark. Saya melihat, Lin Sayu tampak berusia 10 tahun dalam sekejap, tampak serius pada semua yang telah dibakar. Sekarang kirim orang ke pavilion Saint Pil segera dan minta mereka untuk mengakui sejumlah besar prajurit sihir berkualitas tinggi, jika tidak biarkan dia melawan pavilion Saint Pil sendiri dalam pertempuran ini. Kata-kata Lin Sayu jatuh dan dia bergegas pergi dengan marah. Pavilion Sengdan. Pada saat ini, di luar gerbang Pavilion Sengdan, ribuan sosok mendekat. Di depan jalan di mana Pavilion Sengdan berada, medan perang dari puluhan ribu orang telah menyebar. Pada saat ini, malam itu sunyi, dan hampir semua orang biasa di kota Nanyun melarikan diri keluar kota. Bahkan dalam beberapa mil orang bisa mendengar jeritan sengit dan suara pembunuhan di kota Nanyun, dan api mewarnai langit merah. Meng Guangling, kamu berani mengepung pavilion Saint Pilku, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Saint Pil Sekte adalah seorang vegetarian? Mu Bai terbakar dengan marah, melihat bayangan orang-orang di luar pavilion Saint Pil. Vegetarian? Bukan. Meng Guangling mencibir dan berkata, pavilion Saint Pil Anda hanyalah cabang kecil dari Sekte Saint Pil. Jika Anda menghancurkan Anda, bagaimana Sekte Saint Pil dapat mengelolanya? Selanjutnya, bahkan jika Sekte Pil Suci ingin mengelolanya, harus ada modal untuk mengelolanya, dan energi untuk mengelolanya, tetapi sekarang, apakah Anda Sekte Pil Suci memiliki energi? Kata-kata Meng Guangling memang benar. Jika Master Sekte Saint Pil tiba, saya khawatir pavilion Saint Pil sudah benar-benar rusak, maka itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi Sekte Zong. Sial, mengapa keluarga Lin, keluarga Gu, keluarga Xiao, dan keluarga kerajaan tidak datang? Mereka tidak bisa datang lagi. Saya sudah mengirim 8 aula untuk mencegat mereka. Apakah Anda pikir jika Anda bergabung, Anda dapat berurusan dengan Sekte Darah Bayangan Hijau saya?
Hah, sampah. Mendengar kata-kata Meng Guangling, Mu Bai mendengus dingin, keempat keluarga besar semuanya sampah, tetapi saya tidak berharap bahwa Paviliun Tongshan akan benar-benar bergandengan tangan dengan Anda untuk berurusan dengan tiga keluarga besar dan Paviliun Saint Pil saya, dengan dalam licik, setelah berurusan denganku, yang berikutnya adalah Sekte Darah Bayangan Hijaumu. Jangan lupa, kamu juga berpartisipasi dalam Sekte Darah Bayangan Hijau ketika kamu memusnahkan keluargamu saat itu. Kalau begitu kamu khawatir saja. Meng Guangling tersenyum dan berkata, empat keluarga besar, Paviliun Saint Pil, dan Paviliun Tongshan, hanya Paviliun Tongshan yang memiliki akumulasi terburuk dan kekuatan terlemah. Ini unik dalam garis alkimia dan pemurnian. Sayang sekali kamu bisa memperbaiki alkimia, memperbaiki alat dan tidak memiliki kekuatan yang kuat. Itu hanya domba dengan kulit serigala. Pada akhirnya, mereka akan ditemukan dan dibantai. Meng Guangling bersumpah dan berkata, dan aku, serigala sejati, mendominasi segalanya. Ketika kamu binasa, Paviliun Tongshan harus tunduk padaku. Pergilah dalam mimpimu. Mu Bai berteriak dan segera keluar. Pada saat yang sama, di 5 arah, tenggara, barat laut, tengah dan barat laut kota Nanyun, orang-orang dari 2 aula Sekte Darah Bayangan Hijau bergabung dalam pertempuran di setiap arah. Ada lebih dari 20.000 orang di pintu masuk kedua aula, dan itu benar-benar menguntungkan dalam hal jumlah orang untuk mengelilingi sebuah keluarga. Untuk Seng Dange, hal-hal telah mencapai titik ini, dan satu langkah mundur adalah kehancuran semua orang takut mati, tetapi untuk kemuliaan keluarga dan klan mereka, mereka bertekad untuk tidak menghindar. Pada saat yang sama, di luar gerbang rumah Xiao, 20.000 pria dan kuda Sekte Darah Bayangan Hijau datang satu persatu. Hanya menghadapi adegan ini, Xiao Zantian tampak sangat tenang. Dalam 3 tahun, keluarga Xiao tidak seperti dulu, dan memiliki perasaan samar dari keluarga pertama dari 4 keluarga besar. Pada saat ini, menyaksikan orang-orang mendekat, Xiao Zantian tertawa dan berkata, Xiao Jia Erlang, bunuh denganku. Membunuh. Suara pertempuran terdengar, dan seluruh bagian depan rumah Xiao langsung ternoda merah darah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.